Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih salamnya. Iya, Wabarakatuh. terima kasih Pak Farid Auladi dan juga Bapak Ibu sahabat surgaku ya, Bunda Reni, Bu Bandia, Pak Sudarto, Bu Heni, ya. Pak Ahmad Habibi sambil ini olahraga luar biasa ya. Kemudian juga ada Bu Teti, ya, Bu Lolis, Bu Ririn, alhamdulillah ya. Iya, silahkan Bapak Ibu yang masih sambil merawat terumbu karang gitu ya, sambil melayani keluarga, dipersilahkan kalau mau off-cam dulu. Baik, ya Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala Muhammad wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat surgaku ya yang senantiasa membersamai setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kajian spiritual journey ya. Dan alhamdulillah hari ini adalah seri atau sesi ke-100 ya. Jadi tidak terasa 100 episode sahabat surga sudah membersamai kami. Ya tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman semuanya untuk mau nih belajar bareng bersama saya, kita belajar bareng bersama Pak Farid Auladi. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita pelajari, ya apa yang selama ini kita dapatkan, ilmu-ilmu Allah ya yang disampaikan lewat Pak Farid, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mempraktekannya, mengamalkannya, dan kita juga bisa senantiasa istiqomah. Istiqomah ini ya, yang merupakan satu hal yang merupakan rezeki luar biasa ya, kita bisa istiqomah meskipun mulai dari kajian seperti ini. Alhamdulillah. Dan mohon maaf tadi agak sedikit terlewat mulainya karena tadi ada kendala teknis, jadi masih siap-siap. Baik, ya selamat pagi Pak Farid, sehat Pak Farid. Sehat Mbak, alhamdulillah. Selamat pagi untuk semua juga ya. Alhamdulillah ya. Ini kita nggak kerasa udah episode 100 ya Pak Farid. Masya Gimana Allah. rasanya mengumpulkan materi-materi sampai dengan 100 episode nih Pak Farid? Sebetulnya ini juga manfaatnya sangat besar buat saya ya. Artinya mau tidak mau tanda petik dipaksa untuk ikut belajar lagi gitu kan. Jadi sebelum kita sampaikan pada setiap Sabtu pagi itu mau tidak mau saya juga mesti belajar dulu. Jadi sesuatu yang Masya Allah ini rezeki yang sangat luar biasa ya dari Allah diberikan kesempatan bersama-sama dengan teman-teman semua. Alhamdulillah. Masih siap lanjut Pak? Alhamdulillah, insya Allah ya, insya Allah kita teruskan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Farid. Oke, izin saya menyapa teman-teman dulu ya Pak Farid. Baik, ya alhamdulillah teman-teman ya ini di kolom chat juga sudah banyak sekali. Mohon izin di sini banyak ya. Dari Coach Nana tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan Nana dari Bintan turut menyimak. Semoga seluruh peserta di kajian pagi ini akan selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, hujan banget ya. Lagi seliweran berita-berita di TV ya. Seperti kurang bahagia apa ya, sudah kaya, sudah apa, tapi masih merasa mungkin masih merasa belum cukup gitu ya dengan pemberian Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa yang berlimpah dan amanah ya. Pak Sudarto, waalaikumsalam, terima kasih Pak Ibu Asni ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Agi, Pak Farid, semua yang ada di sini selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, barokah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari Pak Sudarto ya, Situbondo hadir, mohon doanya pagi ini 87 anak pendampingan kita akan melaksanakan operasi bibir sumbing dan langit-langit di RS Mitra Sehat Situbondo, Masya Allah. Ini Pak Sudarto calon mantan camat ya, tapi luar biasa nih, apa namanya bergerak di bidang relawan ya, dalam arti membantu banyak orang nih. Mudah-mudahan Pak biasa dilimpahkan nikmat sehat dan dilancarkan segala urusannya ya,
berkah hidupnya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bu Leli ya, waalaikumsalam Bapak Ibu, kakak adik, sahabat surga, mudah-mudahan disehatkan selamanya. Mbak Anggi, Pak Farid lalu amin. Terima kasih Bu Leli. Mas Andika, Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi, saya Andika dari Jakarta, hadir lagi untuk Morning Talk luar biasa. Terima kasih Mas Andika ya, pagi-pagi sudah standby di meeting room. Ibu Leli juga ya, terima kasih Pak Farid tentunya. Semoga Allah melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih Pak Farid doanya buat kita semua. Ibu Nur Kaya ya, kemudian Pak Nur Cahyo, Pak Pira ya, Bu Siti Mariam, Bu Zahra Tunisa, ya Bu Siti Mariam ada dua soalnya, satu Ciledug, satu Wonogiri ya. Bu Aisu Suartati dari Bandung, alhamdulillah ya Bu ya bisa bergabung kembali. Lalu ada Pak Herman Wahyudi dari Kalimantan nih ya, luar biasa. Bu Bandia, Pak Purwanto dari Lampung, Ibu Sri Hartati, Bu Eli Tangerang, Bu Siti Mariam tadi ya, kemudian Mbak Vila dari Tangerang, Pak Ahmad Susanto, Ibu Eni dari Bandung ya, Bu Bungawati dari Kalideres, Bu Mariamah Jagakarsa, Bu Irma Sawitri, Bu Unayati Jakarta, Bu Peti, Eni, Masya Allah, Bu Elda, Teti, dan Mas Arya nih, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya doanya dan juga tadi ya doanya episode 100. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin sehat, semakin banyak merasakan manfaat dari spiritual journey nih, kata Bu Yeni ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyampaikan salamnya, doanya, sapaannya untuk sahabat-sahabat surga semua di Zoom meeting ini dan tentunya juga sahabat-sahabat di Facebook ya juga terima kasih ya yang sudah senantiasa istiqomah membersamai meskipun via Facebook ini. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah sudah 33 orang ya di Facebook, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajak sahabatnya, saudaranya, keluarganya, tetangganya ya. Monggo, ini acaranya free, gratis untuk umum dan kita niatkan di sini belajar bareng. Mudah-mudahan dalam kajian ini Allah semakin sayang kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita ya karena di sini tentunya salah satu jalan masuk surga ya yaitu dengan masuk majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah dan di sini Allah kirimkan para malaikatnya yang juga turut mendoakan kita, Masya Allah. Jadi silakan boleh di-share linknya, share live streaming Facebooknya, karena kita juga selain live di Facebook, di Zoom, kita juga live streaming ke Facebook ya, seperti itu. Baik, sambil Bapak Ibu ya boleh nih yang di Zoom dan di kolom chat nanti ya, boleh sambil sharing dituliskan apa sih selama ini sudah mungkin kalau misalnya masih ingat sudah mengikuti berapa lama gitu ya. Lalu apa sih yang dirasakan dengan mengikuti kajian-kajian di spiritual journey selama ini ya. Mungkin ada juga beberapa yang terus membersamai dari awal dari kajian-kajian offline gitu ya. Kemudian kita masuk pandemi dan kita mulai dengan virtual Zoom masih ada yang selalu membersamai apa nih yang dirasakan selama mengikuti hampir 2 tahun lebih ya hingga kita masuk ke silakan nanti sambil kita buka acara ini, Pak Farid juga akan membukanya dengan doa bersama agar semakin banyak keberkahan yang Allah berikan di sini karena salah satu hal yang rezeki yang luar biasa dan juga satu hal yang harusnya kita syukuri adalah kita masih bisa selalu meminta pertolongan Allah dan mudah-mudahan di kajian ilmu ini juga yang mungkin ada persoalan ya, yang hidupnya masih merasa belum bahagia nih ya terkait dengan topik hari ini ya. Allah mudahkan, Allah selesaikan persoalannya karena tentunya Allah yang memiliki kunci jawaban atas persoalan-persoalan kita. Allah berikan limpahkan pertolongannya buat kita semua agar kita semakin bahagia di dunia ya. Alamin. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu izin ya. Di sini memang kalau pada saat kajian biasanya saya nggak allow to unmute gitu ya, tidak bisa di-unmute. Kenapa? Supaya pada saat Pak Farid menyampaikan materi, ini bisa terdengar dengan jelas karena kita live streaming juga ke Facebook, jadi teman-teman yang di Facebook supaya bisa tetap tidak tertindih gitu ya suaranya ya. Seperti itu. Baik, kalau gitu nih alhamdulillah di Zoom ini sudah 98 orang ya, luar biasa, dan di Facebook sudah 38 orang, maka kita akan mulai kajian spiritual journey ini, di mana Pak Farid tadi akan membuka dan juga akan menjawab pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu semuanya. Maka kepada Pak Farid, saya persilakan untuk membuka dengan doa. Silakan Pak. Baik,
Terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, hingga sampai detik ini kita tidak pernah merasa kekurangan, kita selalu merasa berkecukupan. Alhamdulillah rezeki selalu datang tiba-tiba dari manapun arahnya, karena memang rezeki itu tahu alamat kita, walaupun kita sendiri tidak pernah tahu di mana alamat rezeki itu. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang begitu jelas, begitu terang, begitu benderang. Bagaimana kita harus mencari ridho Allah dalam kehidupan ini sehingga apapun yang menjadi persoalan hidup kita, kita senantiasa bisa selalu berbahagia. Salawat serta salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita selalu merasa optimis, berdoa meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita buka acara kajian pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berharap ridho dari Allah, kita berharap berkah dari Allah, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupan mereka ya Rabb. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kami dan tambahkanlah kami ilmu yang membawakan kami menuju kepada ridho-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Mari kita juga berdoa. Andai siapa tahu barangkali pada saat ini ada di antara kita atau mungkin keluarga kita, soulmate kita, ya pasangan kita, anak, cucu, atau siapapun itu yang pada saat ini diberikan nikmat tidak sehat, ya. Kita mohon kepada Allah semoga semuanya dikembalikan kondisinya kepada kondisi yang terbaik, sehat walafiat. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita akan bahas beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk, tapi mohon izin saya menyapa teman-teman yang di Facebook ya Mbak Anggi karena belum disapa.
ada Ibu Nur Aisyah, ada Pak Husen, ada Ibu Lia, ada Ibu Atikah Abdullah ya di Tangerang Kota, ada Ibu Novita Andriani dari Pekanbaru, Masya Allah, ada Ibu Musliantini, ada Ibu Nada Zahwa, Ibu Reni Pristi, Ibu Nur Azizah, ada Ibu Khamsatun Hani dari Singapura. Seperti biasa beliau rajin ikut kajian di sini dari episode awal gitu ya. Ibu Haryati, Ibu Jumirah, Ibu Ririn Andriani, Ibu Alfi SBMR, Ibu Roro Siti Marliah, Ibu Hera, Ibu Masya Allah Triani Utami, dan masih banyak lagi. Mohon maaf tidak bisa disapa satu persatu, termasuk yang di Zoom ini. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk di tanggal 1 Oktober minggu lalu ya, dan sebelumnya tentu. Yang pertama dari Ibu Irma Suwitri atau Safitri, mungkin typo error yang barangkali ya. Pak Farid, di ilmu magnet rezeki itu kan ada LOP, Law of Projection ya. Ingin ingin mendapatkan harta yang berkah, berlimpah, ingin jalan-jalan dan lain-lain, tetapi kita juga harus bersyukur dengan keadaan apakah ini tidak bertolak belakang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, pertanyaan seperti ini sering muncul dan sepintas kita menyangka bahwa dua hal di atas tadi itu tidak sejalan, gitu ya. Artinya satu sisi kita diminta untuk melakukan law of projection, minta apapun ya sesuai dengan keinginan kita, tetapi di sisi yang lain kita juga mesti bersyukur dengan apapun keadaan yang kita miliki. Apakah ini tidak menjadi bertolak belakang bahasa umumnya? Apakah ini menjadi tidak sejalan gitu ya? Nah, di satu sisi saya katakan tadi boleh minta apa saja kepada Allah, tetapi di sisi lainnya kita mesti nerimo, mesti bersyukur dengan keadaan apapun yang kita miliki. Sebetulnya maknanya adalah lebih kurang seperti ini. Jadi Allah itu memberikan kebebasan kepada kita untuk minta apapun, minta apa saja. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan apapun yang kita mau, apapun yang kita suka. Tetapi ingat, tetap harus ada batasnya. Harus ada batasnya. Kita diberikan kebebasan, tetapi tetap ada batasnya. Contoh sederhana, kita boleh minta apapun, tetapi harus yang halal dan thayyib, gitu kan. Kita boleh melakukan apapun, tetapi jangan lakukan sesuatu yang haram. Artinya, lakukan sesuatu yang halal, jangan lakukan dosa, lakukan sesuatu yang memberikan pahala kepada kita. Walaupun kita suka, walaupun kita mau, tetapi kalau itu sesuatu yang tidak baik, ya tentu itu adalah batasannya. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita diberikan kebebasan untuk mau melakukan apapun, meminta apapun, gitu kan, ada batasan satu lagi yang perlu kita ingat, bahwa jika kita tidak bisa mendapatkan atau melakukan apa yang kita mau, kita wajib sadar, kita harus sadar, kita harus yakin bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik. Jika kita tidak berhasil mendapatkan apapun yang kita inginkan, ya, berarti memang itulah yang Allah berikan kepada kita sebagai hal yang terbaik. Lalu bersyukurlah. Jadi ini seiring bahwa kita diberikan satu kebebasan, diberikan satu boleh berbuat apapun, tetapi jika itu kita tidak bisa mendapatkannya, maka tetap kita mesti bersyukur. Karena apa? Karena kita sadar, kita tahu bahwa itulah batas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan dibalik kenapa kita tidak diberikan apa yang kita mau, itu Allah akan memberikan rahasianya. Ada keberkahan di situ, gitu ya. Ada sesuatu yang belum kita tahu, tetapi ternyata itu malah lebih baik daripada apa yang kita inginkan, ya. Itu Ibu Irma dan teman-teman yang lain. Lalu ada testimoni juga ini dari NN ya, kondisi sekarang ini Pak Farid, kondisi sekarang kami benar-benar sedang menikmati kondisi yang mesti sabar gitu ya, mesti sabar. Berkejar-kejaran dalam ibadah biar bisa curhat dengan Allah ya. Semoga segera ada solusi. Rupanya ini beliau sedang punya satu persoalan yang tidak sederhana ya.
persoalan yang tidak kecil, tetapi beliau sekarang sedang menikmati kondisi sabar banget gitu ya, sampai pada titik nol, sampai pada titik kulminasi bawah, berkejar-kejaran beribadah supaya bisa curhat dengan Allah, semoga ada solusi. Kami yakin ya, solusi Allah pasti datang di waktu yang tepat, Masya Allah. Karena apa? Jika sekarang belum mendapatkan solusi, enggak apa-apa, enggak masalah. Justru saya malah khawatir kalau kami cepat-cepat kembali seperti dulu, bisa jadi kami akan lupa lagi seperti dulu. Allahu Akbar. Jadi pada saat beliau diberikan kenikmatan, diberikan rezeki, ya, diberikan ujian dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk keberlimpahan, justru beliau lupa, ya, tidak ingat dengan Allah. Nah sekarang pada saat beliau diberikan ujian serba tidak berkecukupan, justru malah semakin dekat dengan Allah. Ya, beliau merasa yakin solusi itu pasti akan ada. Tidak sekarang, tetapi pasti akan datang tepat pada waktunya. Dan beliau mengatakan jika sekarang belum mendapatkan solusi, nggak apa-apa. Justru malah khawatir kalau cepat-cepat baik, cepat-cepat membaik, kami bisa lupa lagi kepada Allah. Alhamdulillah kami merasa tenang, walau dengan segala keterbatasan ini, dengan segala tidak keberlimpahan ini ya. Suami saya masih bekerja seperti biasa, pulang kerja langsung ke masjid seperti biasanya. Dia mengatakan lebih tenang walau belum bisa memenuhi bayaran seluruhnya. Mengenai debt collector, penagih hutang, sampai saat ini sering telepon-telepon, Masya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah ini pertanda bahwa beliau sudah bisa menerima kondisi apapun pada saat ini. Inilah yang disebut sebagai titik pasrah. Titik nol dalam kehidupan, titik yang paling dasar. Kalau sudah kita bisa sampai pada titik paling bawah, titik pasrah paling dasar, insya Allah sebentar lagi, tidak akan lama lagi, rezeki yang berlimpah ruah itu pasti akan datang kepada beliau ya. Kita doakan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan beliau dan melimpahkan nikmat sehat untuk keluarganya juga. Yang berikutnya dari NN juga, alhamdulillah kondisi kami sekarang ini dalam kondisi yang baik dan semakin bersyukur sekaligus bersabar dengan apa yang Allah sudah berikan sampai hari ini. Masya Allah, ini juga sama lebih kurang persoalannya, dan sekarang beliau sudah pada titik pasrah juga. Suami sudah mulai banyak tawaran pekerjaan untuk dia, hanya tinggal memilih mana yang terbaik. Mohon doa Pak Farid, Masya Allah rasanya hari-hari semakin ringan kalau dekat dengan Allah. Rasanya hari-hari semakin terasa ringan kalau dekat dengan Allah. Ini kalimat yang Masya Allah luar biasa. Kalau kita sudah paham, sudah tahu bahwa segala persoalan hidup itu adalah milik Allah, datang dari Allah, dan Allah yang akan memberikan solusi seperti ini. Hari-hari itu semakin terasa ringan kalau dekat dengan Allah. Allahu Akbar ya. Sekali lagi kita doakan juga beliau, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan beliau. Satu lagi dari Ibu Mutiara di Bekasi ya, Pak, ternyata Allah itu maha baik dengan saya. Cuma kadang caranya yang belum kita pahami sebelum kejadiannya lewat. Ceritanya begini Pak, saya mau berangkat kerja hari Kamis kemarin, tiba-tiba pompa air itu tidak berfungsi, tidak bisa nyala kalau bahasa kita gitu kan. Akhirnya saya putuskan cuti pada hari itu. Ternyata Pak, hari itu hujan sangat deras mengguyur Jakarta, jalanan penuh padat di mana-mana, bahasa umumnya itu jalanan macet di mana-mana, termasuk akses ke kantor saya. Teman-teman banyak yang tidak bisa bergerak di jalanan dan ya artinya kena macet total di jalanan, dan paling cepat sampai rumah dia itu di atas jam 9 malam. Masya Allah, kebayang kalau saya seperti mereka karena kondisi badan saya juga sedang tidak sehat pada hari itu. Allahu Akbar ya. Jadi Allah itu kalau mau nolong kita kadang-kadang memberikan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Tiba-tiba pompa airnya itu tidak bisa berfungsi, tiba-tiba pompa airnya mati. Nah, gara-gara pompanya mati, tidak bisa berfungsi, beliau memutuskan untuk cuti bekerja hari itu, dan ternyata
hari Kamis kemarin itu Jakarta dikepung banjir di mana-mana, gitu ya, dikepung di mana-mana, dan beliau beruntung karena tidak harus terkena jebakan dari banjir tersebut. Allahu Akbar. Inilah salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah, insya Allah semakin sering kita belajar bersama, semakin sering kita akan bisa membaca membaca rahasia-rahasia Allah yang diberikan kepada kita, gitu ya. Bu Anggi, silahkan, saya minta waktu seperti biasa 30 detik ya untuk break. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas penjelasan tadi dari pertanyaan yang masuk dan juga testimoni dari teman-teman. Jadi, alhamdulillah ya, banyak yang sharing lah ya, lebih ke sharing gitu ya, bahwa alhamdulillahnya dengan adanya kajian-kajian dengan rutinnya mengikuti kajian ini, jadi lebih ikhlas dan lapang ya, ridho dengan segala ketentuan Allah. Inilah juga salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan pada saat kita bisa ikhlas dan ridho atas ketetapan yang sudah Allah berikan, qada dan qadarnya ya, sesuai dengan biasanya ada doa yang Pak Farid suka sharing ke kita gitu ya. Karena bahagia itu adalah pada saat kita ikhlas dan ridho pada segala ketentuan Allah gitu ya. Dan memang terkadang biasanya apa yang terjadi apa yang kita takdir yang kita hadapi ya, yang kita terima gitu ya, memang mau nggak mau ya itu tadi kita terima dulu, lalu kita pahami bahwa terkadang ya kita terkadang mungkin hal-hal tersebut di luar logika kita, tapi semuanya pasti adalah yang terbaik yang sudah Allah siapkan buat kita. Karena Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan ya, meskipun yang kita inginkan itu bisa jadi berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan ada kajian-kajian ini, kita selalu yakin bahwa di balik setiap kesedihan, persoalan, rasa gelisah ya, rasa sakit hati, itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Bisa jadi mungkin dosa kita terlalu banyak gitu ya, yang belum tertutupi dengan amal-amal kita, dengan ibadah kita gitu ya. Sehingga Allah ingin gugurkan tuh dosa kita di dunia supaya pada saat nanti kita bertemu Allah, dosanya sudah habis ibaratnya gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian dan kita harus yakin bahwa pertolongan itu kuncinya ada di Allah gitu ya. Seringkali kita mungkin selalu berharap pada saat ada persoalan mencarinya manusia, mencarinya makhluk gitu ya. Nah, ini bagaimana kita supaya selalu tingkatkan iman kita dan yakin bahwa segala pertolongan itu datangnya dari Allah. Dan Allah tuh sangat senang pada saat hambanya meminta pertolongan kepadanya ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah di hari ini ternyata juga bertepatan dengan Maulid Nabi nih Pak Farid Auladi. Jadi ya Oh karena iya, betul. saking banyak kesibukannya gitu ya, banyak kegiatannya, jadi tadi ada yang komen di kolom Facebook gitu ya, hari ini Maulid Nabi, ya mudah-mudahan Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita juga bisa masuk surga bersama Rasulullah ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya ya, dan mudah-mudahan ya kita semuanya ini ya menjadi umat-umatnya Rasulullah yang bisa berkumpul bersama di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hari ini juga ini ya program SHMR, Seminar Hybrid Magnet Rezeki ya, yang di bulan Oktober ini luar biasa, masih rutin berjalan. Jadi silakan, mungkin ada teman-teman yang juga lagi bersiap-siap ya, mudah-mudahan dilancarkan. Kita doakan juga Ustadz Nasrullah dan teman-teman sertifikat runner kita ya, agar dilancarkan acaranya di seluruh Indonesia ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk nih ke materi hari ini ya, sesi ke-100, yaitu kelanjutan dari Bahagia Tanpamu Jilid 2 ya. Jadi kita pakai judul baru ya, yaitu Kapan Kamu Bahagia. Nah, ini seperti biasa ya, Pak Farid juga akan menjelaskannya dengan hal-hal sederhana, juga bagaimana kita kalau di magnet rezeki ya, bagaimana kita bisa bahagia tanpa syarat gitu ya, bagaimana kita dalam setiap keadaan kita bisa bahagia. Nah, di sini yuk kita belajar bareng dari Pak Farid Auladi. Mudah-mudahan kita semakin bisa nih selalu bahagia di setiap kondisi, dan selalu kemarin kita Pak Farid mengajarkan ya bagaimana kita bahagia dengan logika iman gitu ya.
bagaimana kita belajar bahagia dari seorang ibu yang jualan singkong hanya 1.000 perak gitu ya, tapi bisa terus yakin bahwa rezeki itu Allah yang memberikan ya, selalu senang aja bawaannya, bahagia aja, dan juga bahagia seperti bayi-bayi ya yang tanpa dosa ya, dan selalu bahagia dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Maka kalau begitu saya persilakan Pak Farid untuk jadi Pak Farid sekarang. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya ya. Sudah terbuka? Ya, sudah muncul? Oke. Tinggal ada. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita lanjutkan materi minggu lalu, bahagia tanpamu, dan sekarang kita kapan kamu bahagia ya. Di minggu lalu sudah kita belajar tentang kapan bahagianya gitu kan. Musim kemarau, pada saat musim kemarau kita tidak bahagia, musim hujan juga demikian, pada saat jomblo kita nggak bahagia, pada saat sudah menikah juga demikian, saat kita nggak punya pekerjaan juga kita tidak bahagia, kebalikannya pada saat overload pekerjaan kita juga nggak bahagia, pada saat kita tidak punya anak tidak bahagia, pada saat banyak anak juga tidak bahagia. Kenapa demikian? Karena Allah katakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, apabila dia ditimpa kesulitan dia akan berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan atau harta dia akan menjadi kikir. Ini adalah materi minggu lalu. Saya coba ulang sedikit ya supaya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua. Saya pasti bahagia kalau apa, ternyata kita bahagia itu mesti punya syarat kalau ya. Sebetulnya kalau tanpa kalau itu apakah kita bisa bahagia atau tidak, ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Lalu kita juga mencoba belajar dari mana, dari bayi. Kenapa bayi selalu bahagia? Karena ia masih sangat suci atau fitrah. Bisa nggak kita kembali kepada fitrah? Bisa nggak kita kembali kepada kesucian? Dan ini setiap kali selesai Ramadan selalu ada kalimat seperti itu. Semoga kita kembali kepada kondisi yang fitrah, kepada kondisi yang suci. Tapi lewat Ramadan, lewat Idul Fitri, cuman seminggu paling lama gitu, kita kembali tidak suci. Makanya kita tidak pernah bahagia dalam hidup kita gitu kan. Apa bayi selalu bahagia? Karena fitrahnya dia itu tidak punya persoalan, tidak perlu lelah-lelah dengan urusan dunia yang bagi sebagian kita itu membuat tidak nyaman gitu kan. Bayi itu karena fitrahnya, karena sucinya selalu dipenuhi kebutuhannya, keperluannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa nggak seperti bayi? Tentu tidak bisa. Tetapi jika kita bisa memahami prinsip-prinsip seorang bayi, nah insya Allah kita juga akan mendapatkan satu kondisi yang suci, kondisi yang fitrah, di mana pada saat itu segala keperluan kita akan tercukupi. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kenapa bayi bisa selalu bahagia? Ini kita bahas di minggu lalu. Karena bayi itu tidak pernah memiliki syarat yang aneh-aneh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita ingin bahagia, sebetulnya yang membuat hidup kita bahagia itu adalah karena, yang membuat hidup kita tidak bahagia itu karena terlalu banyak persyaratan yang kita buat sendiri, dan berpikir bahwa jika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu pasti hidup kita bahagia. Ya, jadi kurangi persyaratannya gitu ya, kurangi persyaratannya. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu banyak syarat supaya hidup kita bahagia. Nah, mari kita lanjutkan untuk pembahasan di minggu ini. Yang kedua, ya, bayi itu selalu bahagia karena bayi tidak pernah memikirkan masa depannya. Gitu ya. Bayi tidak pernah memikirkan masa depannya. Ya kan nggak mungkin, Pak, kita sebagai orang dewasa tidak memikirkan masa depan kita, apalagi kita punya tanggung jawab. Apalagi kita ini sebagai orang hidup yang mesti memenuhi kebutuhan hidup kita. Apalagi saya seorang suami misalnya gitu, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya tanggungan. Siapapun itu tanggungannya pasti harus memikirkan masa depannya. Ya. Nah, untuk kita sebagai orang dewasa tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan masa depan kita. Maknanya apa? Kita sebagai orang dewasa itu harus memikirkan masa depan kita.
Saya tidak mengatakan wajib memikirkan masa depan, karena ada pemahaman yang sebetulnya ngapain sih kamu mesti memikirkan sesuatu yang sudah Allah jamin rezekinya, gitu. Ada yang demikian. Bahkan ada lagi pemahaman-pemahaman tingkat tingginya. Ketika kita merasa tidak yakin dengan rezeki esok hari, itu pun sudah termasuk kategori dosa. Demikian ekstrimnya bagi orang-orang yang memang dari sisi pemahaman spiritual itu sudah sangat tinggi. Tetapi bagi kita yang masih awam seperti saya ini, ya tentunya tidak akan se ekstrim itu. Kita kembali. Bayi tidak pernah memikirkan masa depannya. Artinya tidak berarti bahwa kita itu tidak perlu memikirkan masa depan. Enggak demikian. Sebagai manusia dewasa, manusia normal, manusia awam, kita harus memikirkan masa depan kita. Kenapa tidak pernah memikirkan masa depan? Itu maknanya, mohon maaf agak belibet sedikit ya. Maknanya bahwa kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah itu menjamin hidup kita dan memasrahkan hasil akhir ikhtiar kita kepada Allah. Seperti pasrahnya seorang bayi yang tidak punya kuasa apapun terhadap dirinya sendiri. Ini maknanya ya. Bayi tidak pernah memikirkan masa depan. Karena apa? Karena seorang bayi tidak punya kekuasaan apapun, tidak punya kemampuan apapun untuk melakukan sesuatu bagi masa depannya. Nah, bagi kita orang dewasa, maknanya adalah kita yakin, hakul yakin 1.000.000% bahwa Allah menjamin hidup kita. Lalu kita berikhtiar dan memasrahkan hasil akhir ikhtiar kita itu kepada Allah. Seperti halnya pasrahnya seorang bayi yang tidak punya kuasa apapun untuk kehidupannya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Ini satu kesadaran spiritual yang harus kita miliki. Artinya apa? Kita sadar bahwa tidak ada abadi yang ada dalam kehidupan ini. Tidak ada sesuatu pun yang abadi di kehidupan kita. Contoh sederhana seperti ini. Semua hal yang ada di dunia ini enaknya cuma sebentar. Enaknya cuma sebentar. Nikmatnya cuma sebentar. Contoh, makanan yang paling termahal, yang paling enak di seluruh dunia, katakan seperti itu. Ya, enaknya kapan? Enaknya itu pada saat ada di mulut kita. Lewat dari mulut kita, masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam lambung kita, udah nggak ada berasa enaknya lagi. Itu makanan yang paling mahal. Demikian juga dengan makanan yang paling murah di dunia ini. Katakanlah, ya katakanlah singkong goreng, ya, katakanlah ubi goreng, katakanlah itu sebagai makanan yang paling tidak enak. Itu berasa nikmatnya, berasa tidak enaknya saja, itu hanya pada saat berada di dalam mulutnya. Masuk ke kerongkongan, masuk ke dalam perut kita, itu udah nggak berasa lagi tidak enaknya. Demikian juga makanan yang paling enak. Demikian juga minuman yang paling enak sekalipun. Ini teman-teman pasti yang senang dengan kopi, ngopi gitu kan. Apa sih kopi yang paling enak di dunia ini? Atau kopi yang paling mahal di dunia ini? Itu cuma sebentar enaknya. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita di dunia ini, gitu ya. Minum kopi yang paling mahal harganya, yang paling enak rasanya, itu paling berapa menit pada saat ada di dalam mulut kita. Kebalikannya juga begitu. Barangkali kopi murahan yang di abang-abang naik sepeda yang cuma 5.000 satu gelas kecil itu pun kalau dikatakan tidak enak, tidak enaknya pun juga cuma sebentar. Melewati tenggorokan, masuk ke dalam perut, itu sudah tidak berasa apapun lagi. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, enaknya di dunia ini, apapun itu enaknya cuma sebentar. Sederhana. Misalnya Bapak Ibu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, naik gaji, dapat kenaikan gaji, dapat bonus, atau sebagai pengusaha dapat profit, keuntungan perusahaannya. Berapa lama senangnya? Saya tanya. Naik gaji, dapat bonus, berapa lama senangnya? Berapa lama terasa enaknya? Berapa lama euforianya yang bisa kita alami? Itu paling banter pas bulan pertama.
Paling banter pas bulan pertama, paling lama itu 1 bulan pertama kita merasa, wah alhamdulillah saya mendapatkan kenaikan gaji. Alhamdulillah saya mendapatkan bonus. Alhamdulillah profit usaha saya tahun ini luar biasa. Katakan demikian. Paling lama 1 bulan pertama. Maksimal mentok-mentoknya tuh bulan kedua. Bulan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai tahun depan itu ya sudah biasa lagi saja. Nggak ada lagi rasa enaknya, nggak ada lagi rasa nikmatnya. Atau jangan-jangan pas hari pertama saja merasakan enak. Pas lihat transferan di bank, lihat di rekening kita, oh, alhamdulillah ada kenaikan gaji. Alhamdulillah ada bonus. Jangan-jangan hanya pas itu saja. Jangan-jangan seperti itu. Atau jangan-jangan ada orang yang tidak pernah bersyukur. Ya, kok cuman segini? Perasaan hitungan saya mestinya segitu misalnya gitu. Loh, kenaikan gaji kok cuma 8%, mestinya 15%. Harusnya begini, harusnya begitu. Banyak juga orang yang seperti itu. Tidak pernah bisa merasakan enaknya, nikmatnya, dapat kenaikan gaji, dapat bonus. Yang ada malah ngomel, yang ada malah ngedumel. Bagi yang merasa enak, merasa nikmat mendapatkan kenaikan gaji atau bonus, itu juga paling banter, jangan-jangan maksimal 2 bulan saja sejak rekeningnya bertambah dari gaji yang baru. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Contoh sederhana yang lainnya. Lulus kuliah. Berapa lama bangganya? Ya, bangganya hanya pas wisuda. Setelah itu bangganya pas wisuda. Wisuda alhamdulillah sukses besar, foto-foto upload di media sosial, dapatkan ucapan selamat dari kolega, dari teman-teman yang lain. Berapa lama senangnya? Berapa lama bangganya? Jangan-jangan cuman pas wisuda. Setelah itu ngapain? Mikirin belum dapat kerjaan, mikirin masih jobless di rumah, mikirin mau melakukan apa setelah lulus, setelah diwisuda, dan seterusnya. Itulah kehidupan di dunia kita. Itulah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Cuman sebentar enaknya, cuman sebentar bangganya. Selepas itu barangkali banyak hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Banyak hal yang membuat kita tidak nikmat. Itulah kita, itulah manusia. Ya. Contoh berikutnya, saat menikah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, masih ingat saat resepsi dulu? Masih ingat saat akad nikah dulu? Kita betul-betul menjadi raja dan ratu sehari. Semua orang memberikan perhatian kepada kita. Semua orang memberikan ucapan kepada kita. Semua orang memperhatikan, memanjakan kita. Semua orang memberikan apapun yang mereka miliki untuk kita sebagai raja dan ratu sehari. Setelah itu, berapa lama sih raja dan ratu? Emang sehari? Enggak juga, gitu kan. Paling hitungan jam saja. Ya, katakanlah maksimal dalam 1 hari. Lepas itu mau ngapain? Mikirin. Ya, mikirin biaya resepsi kemarin dari pinjaman, biaya resepsi kemarin dari utang kiri kanan, gimana cara membayarnya, gimana cara melunasinya. Barangkali ada yang seperti itu, barangkali ada yang seperti itu, ya. Atau punya tabungan habis-habisan, dihabiskan semua hanya untuk resepsi. Lepas itu berpikir kembali bagaimana mengganti uang yang ada di tabungan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kenikmatan, kebahagiaan, enaknya di dunia itu apapun itu bentuknya, ya, cuman sebentar, nggak akan lama. Itu yang mesti kita pahami, kita mesti sadari dengan sangat baik. Saat mendapatkan barang baru, senangnya saat tiba, setelahnya. Nah, bahkan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, saat meninggal pun, ya. Saat meninggal pun, seheboh apapun ucapan duka cita, paling banter cuma 2-3 jam saja. Percaya nggak? Kita kan sering mengalami, ada teman, ada kolega, ada saudara, atau siapapun itu, wafat, meninggal dunia, heboh di grup WA, mengucapkan ucapan duka cita, turut berduka cita, macam-macam mendoakan, di Facebook katakan, di Instagram katakan, seperti itu. Ramai sekali. Berapa lama? Paling banter 2-3 jam. Setelah itu grup balik lagi bercanda. Setelah itu grup balik lagi dengan hebohnya
teman-teman kita, hebohnya kita juga barangkali seperti itu. Jadi kenapa kita mesti memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, gitu kan? Karena apa? Karena nikmatnya itu juga, enaknya itu juga cuman sederhana. Nah, kalau semuanya itu bersifat sementara, lalu mengapa kita harus habis-habisan? Mesti ngoyo, mesti mengejar semua itu dengan tanpa memiliki batasan-batasan yang mengingatkan diri kita kepada Allah. Lalu ketika kita habis-habisan memikirkan sesuatu ya yang belum tentu kita dapatkan, lalu kita merasa kecewa, merasa tidak bahagia kalau kita tidak mendapatkan itu. Nggak usah terlalu berlebihan, ya, too much, lebay, nggak usah. Nikmati saja apa yang kita miliki pada saat ini. Lalu memikirkan masa depan, monggo harus, tetapi juga mesti ada batasannya. Tidak perlu terlalu berlebihan, tidak perlu terlalu lebay, sangat gitu, lebay banget untuk memikirkan sesuatu. Karena apa? Semuanya sifatnya sementara gitu. Apalagi kalau kita bisa memahami bahwa Allah itu menjamin rezeki kita, menjamin masa depan kita. Yang penting ikhtiar. Setelah ikhtiar, pasrahkan, tawakal kepada Allah. Lalu tidak perlu merasa kecewa. Tenang aja, santai aja. Kenapa? Karena apapun yang tidak kita dapatkan, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Ya, kita ingin ngejar sesuatu yang sebetulnya enaknya cuma sebentar. Enaknya cuma sementara. Nikmatnya cuma sebentar. Nikmatnya cuma sementara. Yang seperti itu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu prinsip yang kedua, kita mesti pahami di dalam kehidupan kita ini, semua yang kita miliki itu akan berakhir sama. Semua yang kita miliki akan berakhir sama. Ya. Contoh, kita makan makanan yang paling mahal atau kita makan makanan yang paling murah, itu berakhirnya sama. Berakhirnya di dua lubang bagian bawah dari diri kita. Kita buang dari dalam bentuk air seni, air kencing, atau kita buang dalam bentuk kotoran, dalam buang air besar atau buang air kecil. Makanan semahal apapun, makanan seenak apapun, makanan semurah apapun, makanan setidak enak apapun, berakhirnya sama. Sama berakhirnya, ujungnya sama, sama-sama dibuang dalam bentuk yang sama juga. Demikian juga minuman. Minuman yang enak ataupun tidak enak, minuman yang mahal ataupun minuman yang murah, itu akan berakhir sama. Kalau kita memahami hal seperti ini, mesti bahagia. Kenapa? Nggak usah repot-repot mengejar sesuatu yang terlalu mahal kalau kita memang tidak mampu. Kecuali kalau mampu, monggo silahkan nikmati hidup ini. Nikmati rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi tentu rezeki yang halal. Mesti yang halal. Tidak boleh rezeki yang tidak halal. Ya. Barang mewah atau barang murah. Baju yang mewah, yang mahal, harga jutaan. Dengan baju yang barangkali harganya cuma puluhan ribu atau ratusan ribu. Ya. Barang yang ori, barang yang KW, berakhir di tempat sampah jika sudah tidak digunakan lagi. Benar nggak? Mobil yang mahal sekalipun kalau sudah tidak digunakan lagi jadi besi tua, besi rongsokan juga. Jangankan mobil pesawat pun juga begitu. Kapal pesiar yang paling mahal pun juga jadi besi rongsokan juga jika sudah tidak dipergunakan lagi. Sama dengan gerobak tukang pemulung gitu, gerobak yang barangkali harganya juga tidak, yang pasti harganya tidak akan seharga mobil gitu kan. Itu juga kalau sudah nggak dipakai masuk jadi barang rongsokan juga. Tidak digunakan lagi, mau disimpan. Misalnya kita punya mobil mewah atau punya baju yang begitu mahal, ori, terus nggak bisa dipakai lagi, mau disimpan. Buat apa? Ada manfaatnya nggak? Apalagi kalau misalnya kena musibah, mohon maaf, jangan sampai terjadi dengan kita. Misalnya ada gempa, ada tsunami, habis tersapu, tidak ada yang tertinggal satupun. Itulah kehidupan dunia. Itulah yang selalu kita pikirkan, kita ngoyo, kita mengejar sesuatu yang sebetulnya akan berakhir sama. Akan berakhir sama kalau Allah sudah menentukan keputusannya seperti itu.
Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita sebagai orang kaya, sebagai orang tidak kaya, orangnya ganteng, cantik, atau biasa saja, atau tidak sempurna, tidak ganteng, tidak cantik, pada satu titik akan berakhir di tempat yang sama yang disebut dengan liang lahat. Betul kan? Apakah pejabat itu tidak masuk liang lahat? Apakah rakyat miskin saja yang mesti masuk ke liang lahat? Apakah seorang yang gantengnya luar biasa atau cantiknya luar biasa ketika meninggal tidak masuk liang lahat? Ataukah liang lahat itu hanya untuk mereka saja yang apa? Yang tidak kaya atau tidak cantik seperti itu? Kan tidak demikian. Semuanya akan berakhir pada satu titik yang disebut dengan liang lahat. Lalu kenapa kita mesti mengejar untuk menjadi kaya raya dengan cara menghalalkan segala cara? Itu yang tidak boleh. Lalu kita mesti glowing setiap saat. Lalu kita mesti membeli berbagai macam, Masya Allah, make up hanya untuk kelihatan glowing pada saat tampil di foto di medsos, kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik, padahal ujungnya kita juga akan masuk ke liang lahat. Kalau semuanya bersifat sementara, lalu berakhir di tempat yang sama, ngapain? Kita mesti ngoyo mengejar-ngejar itu semua, dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita kejar, lalu kita merasa kecewa atau merasa tidak bahagia. Itulah kita. Hidup kita itu seperti itu. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri juga tidak paham, tidak sadar bahwa itu akan berakhir. Kita mengejar sesuatu yang kadang-kadang kita nggak paham bahwa sebetulnya itu sementara sifatnya. Enaknya sementara. Tidak akan ada enak yang abadi. Tidak akan ada enak yang betul-betul tanpa batas. Semuanya pasti ada batasnya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Jadi sebetulnya yang membuat hidup kita tidak bahagia itu karena kita terlalu memikirkan masa depan yang kita sendiri tidak pernah tahu akan sampai ke sana atau tidak. Sekali lagi, yang membuat kita tidak bahagia itu karena kita terlalu memikirkan masa depan, terlalu banyak syarat untuk menentukan masa depan kita, padahal kita tidak pernah tahu sampai ke sana atau tidak. Ini kalimat ini jangan dipotong lalu disebarluaskan, diviralkan sehingga menjadi sesuatu yang tidak positif ya. Maknanya apa? Masa depan mesti kita pikirkan, masa depan mesti kita persiapkan. Tetapi ingat, segala sesuatu itu akan berakhir sama. Tetapi ingat, segala sesuatu itu ada batasnya. Enaknya cuma sementara, nikmatnya cuma sementara. Kalau kita memahami dua prinsip ini, saya jamin hidupnya bahagia. Kenapa? Ikhtiar ya ikhtiar, kita lakukan semaksimal mungkin. Berdoa ya berdoa, kita lakukan semaksimal mungkin. Lalu ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak pernah kecewa. Lalu pada saat kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita mau, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kita tahu semuanya akan berakhir sama. Karena kita tahu bahwa nikmatnya itu juga cuman hanya sementara. Ya, gampang hidup ini, enak hidup ini, enteng hidup ini. Saya kerja bertahun-tahun tidak pernah promosi, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena barangkali memang belum saatnya kita untuk dipromosi. Saya dapat kenaikan gaji misalnya cuma 5%, alhamdulillah gitu kan. Toh yang mau 5%, 10%, 20% sama juga, nikmatnya cuma sebentar doang. Habis itu sama lagi cara berpikirnya, atau nanti ujungnya akan berakhir sama juga. Miliki pemikiran-pemikiran yang seperti itu, sehingga apa? Sehingga kita hidupnya makin enteng, makin enak, makin nyaman gitu kan. Nggak usah terlalu repot-repot, berlebihan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, bayi itu selalu merasa bahagia karena tidak pernah risau dengan kehidupan gitu. Bayi itu nggak pernah risau dengan kehidupan karena dia memang tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan itu pada saat itu. Saat menjadi bayi ya benar ya. Kenapa? Karena memang bayi belum tahu tentang kehidupan ini. Justru kita sebagai orang dewasa ya, karena kita terlalu banyak tahu, makanya seringkali tidak bisa merasakan bahagia. Ya. Terlalu banyak tahu kadang-kadang membuat kita menjadi tidak
bisa bahagia. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Apa sih sebetulnya yang kita kejar dari kehidupan dunia ini sehingga sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk itu? Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat dingin, keringat panas ya. Itu semua kita keluarkan. Waktu 24 jam kok rasanya tidak cukup. Mestinya ada waktu itu satu hari 36 jam. Barangkali maunya seperti itu. Kenapa? Karena saya mesti mendapatkan ini, mesti mencapai itu, mesti meraih sesuatu yang barangkali dalam pikiran saya itu akan membuat saya menjadi orang yang terkenal, akan mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa dari kehidupan dari hukum sosial. Katakan seperti itu. Betulkah yang seperti itu yang mesti kita lakukan? Saya punya cerita. Saya bertemu dengan seorang pastor. Ya, pastor saya kalau ngobrol dengan siapapun juga oke, belajar dari siapapun juga bagi saya tidak ada persoalan sepanjang itu sesuatu yang sangat baik. Saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan sebetulnya. Saya ketemu dengan pastor, ngobrol. Salah satu poin yang saya ambil adalah pada saat beliau mengatakan, Mas, ketika hidup kamu, ya, pada saat usia produktif masih muda, ya, kamu banting tulang kerja keras, ya, untuk apa? Untuk ngejar karir, untuk ngejar materi, untuk ngejar posisi, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, dari masyarakat dan sebagainya. Ya, kamu banting tulang, kerja keras banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat dingin, keringat panas, waktu siang malam kamu tidak mengenal itu, yang penting kamu bisa meraih apapun yang kamu inginkan, ingin mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan, beliau mengatakan seperti itu. Lalu ketika semua itu engkau dapatkan, engkau berada di puncak kejayaan, puncak kesuksesan secara materi, katakanlah demikian. Lalu pada saat itu, sedikit demi sedikit, uang yang engkau miliki itu dipakai untuk mengobati sakitmu di rumah sakit. Lalu uang yang engkau punya itu sedikit demi sedikit kamu habiskan untuk berobat di rumah sakit. Lalu kapan kamu merasa bahagia dalam kehidupan ini? Ini nonjok banget gitu. Ya. Pada saat kamu muda, pada saat kamu usia produktif, kamu tidak menikmati hidup. Kenapa? Karena engkau bekerja banting tulang, peras keringat, Masya Allah, tidak pernah tahu, tidak pernah menghitung waktu dan sebagainya. Kamu tidak bisa menikmati kehidupan itu. Keluarga barangkali terabaikan, ya, istri terabaikan, anak terabaikan, barangkali seperti itu. Nah, pada saat kamu mencapai suksesmu secara materi, secara posisi, lalu uang yang engkau miliki dipakai untuk berobat di rumah sakit. Lalu kapan engkau bahagianya? Kapan engkau punya waktu dengan keluargamu? Kapan engkau punya waktu dengan anak dan istrimu? Pada saat kamu belum kaya, kamu nggak bisa makan enak. Kenapa? Karena nggak punya duit. Uangnya nggak ada. Pada saat kamu sudah sukses, punya uang banyak, kamu juga nggak bisa makan enak. Kenapa? Karena dokter udah melarang untuk makan ini, makan itu. Gara-gara kesehatan kita yang tidak prima lagi, tidak sempurna lagi. Ada gejala penyakit jantung, kolesterol, diabetes, barangkali seperti itu, gitu kan? Ada macam-macam lah, sehingga kamu dibatasi makannya mesti begini, minumnya mesti begini. Lalu kalau kehidupan kamu seperti itu, ya, kapan kamu menikmati kehidupan? Kapan kamu merasa bahagia? Kapan kamu akan merasakan bahwa hidup ini memang penuh dengan keindahan? Allahu Akbar. Luar biasa. Itulah kita. Kadang-kadang kita lupa dengan segala hal. Kadang-kadang kita lupa dengan hakikat kehidupan. Terlalu sibuk dengan mengejar dunia. Terlalu sibuk mengejar materi. Tidak pernah merasakan nikmat, tidak pernah merasa bahagia. Pada saat kita mendapatkan materi itu, kita juga tidak bahagia. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Barangkali istri sudah lari kemana, barangkali anak juga sudah ada di mana, kita tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah sentuh mereka pada saat kita berjibaku untuk mendapatkan kehidupan dunia. Ketika sudah lewat itu semua, lewat juga semuanya. Kapan kita bahagianya? Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah. Hidup itu ya kadang-kadang seperti anak-anak main petasan. Ingat ya, anak-anak main petasan. Kalau saya dulu main petasan waktu kecil. Pada saat kita
mau main petasan gitu ya, itu lari ke toko, lari ke warung, beli, wah dengan semangat, lari bawa uang, beli petasan, gitu kan. Lalu balik lagi dari warung, dari toko itu, ya, mau menyalakan petasan itu. Tapi pada saat kita menyalakan petasan, yang terjadi apa? Kita nutup kuping, ya nggak? Sibuk, lari jatuh bangun untuk beli petasan. Pada saat sudah kita mendapatkan petasan, kita nyalakan petasannya, pada saat dijalankan kita nutup kuping. Padahal petasan itu cara menikmatinya adalah dengan mendengarkan dan melihat ledakannya. Melihat ledakannya, letusannya bukan ledakannya. Melihat letusannya dan mendengarkan letusan itu, disitulah nikmatnya main petasan. Tetapi ketika petasan kita nyalakan lalu kita ngumpet seperti ini, kupingnya ditutup, lalu mata kita terpejam karena tidak berani mendengar atau melihat letusannya, kapan menikmati petasan itu? Itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita. Lari, sibuk, banting tulang, jatuh bangun untuk mencari petasan, untuk beli petasan, untuk mencari posisi, mencari materi. Pada saat kita dapatkan, kita harusnya sedang menikmati itu, harusnya kita menikmati petasan itu, menikmati kehidupan itu, kita malah tutup mata sama tutup telinga. Tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak pernah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, bayi tidak pernah risau dengan kehidupan. Mari kita lihat seberapa besar sih nilai dunia itu. Kita kerja keras, banting tulang, keluarga kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan, pasangan barangkali kita abaikan. Mengejar dunia, mengejar sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang sangat berharga. Berapa sebetulnya nilai dunia itu? Saya hanya ingin bertanya kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan hadirin kakak adik rahimakumullah. Andaikan kita ini seorang konglomerat kaya raya luar biasa, ya, punya harta itu ribuan triliun, nggak tanggung-tanggung, punya harta ribuan triliun, katakanlah 11.000 triliun yang kita miliki, ya, harta kita itu. Lalu kita sebagai konglomerat yang kaya raya ini melakukan perjalanan adventure lah, seperti itu ya, perjalanan yang penuh dengan tantangan. Salah satunya adalah kita melakukan perjalanan ke padang pasir. Padang pasir yang sangat luas, seperti tanpa tepi, seperti tidak bertepi. Lalu tiba-tiba pada saat itu kita kena serangan badai pasir di padang pasir itu. Semua orang meninggal dunia, semua orang mati, cuma tinggal Anda yang masih hidup sendiri. Ya, tinggal Anda yang masih hidup sendiri. Semua barang-barang, perlengkapan, makanan, minuman lewat gara-gara badai itu. Anda hidup sendiri, masih hidup sendirian di padang pasir itu, tanpa bekal, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa uang, tanpa apapun. Anda kehausan. Anda kehausan, dan Anda akan mati kalau tidak minum segelas air. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada orang lewat. Tiba-tiba ada seorang melewati tempat Anda dan ingin menolong Anda. Lalu Anda mengatakan kepada yang bersangkutan, pada orang yang lewat itu, tolong saya ingin minum supaya saya masih bisa hidup. Saya ingin minum supaya saya masih bisa hidup. Lalu si orang itu mengatakan, oke, saya akan berikan Anda minum, tetapi hanya segelas, karena bekal saya juga tidak banyak. Tetapi ada satu syarat, segelas air ini akan saya berikan kepada Anda dengan syarat seluruh harta Anda itu Anda berikan kepada saya. 11 triliun kekayaan itu kamu berikan kepada saya tukar dengan segelas air ini. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seandainya terjadi dengan kita, pilihan kita apa? Mati hanya gara-gara mempertahankan 11.000 triliun kekayaan kita, atau kita tukar harta kita dengan segelas air? Silahkan berikan jawaban di kolom chat. Seandainya kita, seandainya Anda, seandainya kita yang jadi orang kaya itu mau mati,
cuman butuh segelas air, tapi syaratnya segelas itu diberikan kepada kita dengan catatan ditukar dengan seluruh harta kekayaan kita. Apa keputusan Anda? Mati? Atau ikhlas memberikan ditukar dengan air? Silahkan. Oke, kasihkan seluruh harta air. Tukar saja uang kita dengan tukar toh harta bisa dicari lagi. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ada lagi yang memberikan jawaban? Mau tukar harta atau mau mati? Ada nggak yang jawabannya ditukar segelas air untuk melangsungkan hidup? Oke, baik. Saya anggap semua jawabannya itu sama gitu. Ya, jawabannya sama. Ikhlas nggak ikhlas itu urusan nanti. Yang penting hidup dulu gitu ya, dapatkan air. Pertanyaan saya, kalau ternyata kita memilih segelas air supaya kita bisa tetap hidup dibandingkan mempertahankan 11.000 triliun, pertanyaan saya, berarti harta yang segitu banyaknya itu harganya tuh cuman segelas air. Masya Allah, ya, harta yang begitu banyak 11.000 triliun itu ternyata tidak lebih mahal dari segelas air. Kalau begitu, ngapain kita mesti ngejar-ngejar sesuatu yang Masya Allah nggak lebih mahal dibanding dengan segelas air? Ini bukan hal yang mustahil, ini bisa terjadi. Bukan hal yang mustahil, bisa terjadi seperti ini. Jadi kita nyari siang malam, banting tulang, peras keringat, keluar keringat dingin, keringat panas, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak pernah mengenal istirahat. Bahkan barangkali tidak pernah mengenal Allah, mencari materi, mencari harta, ternyata nilainya tidak lebih mahal daripada segelas air. Lalu untuk apa kita ngoyo-ngoyo gitu? Kenapa kita mesti berlebihan di dalam hidup di dunia ini? Mengapa kita harus selalu lupa dengan hakikat kehidupan? Mengapa kita terlalu bernafsu dengan sesuatu yang sebetulnya nilainya tidak seberapa? Yang nilainya tidak seberapa. Ya tampaknya sederhana, tetapi tidak. Tetapi tidak. Itulah kita. Itulah kita. Itulah yang membuat kita menjadi tidak pernah bahagia. Itulah yang menyebabkan hidup kita itu tidak pernah bahagia. Karena apa? Karena kita tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya. Kita mengira bahwa apa yang kita kejar itu sesuatu yang sangat berharga. Padahal tidak lebih mahal dari harga segelas air. Hidup itu seperti kita main petasan, gitu ya. Hidup itu seperti kita, Masya Allah, banyak sekali. Yuk belajar kepada bayi. Yuk belajar kenapa bayi selalu bahagia. Yuk kita belajar kenapa mereka itu selalu tidak pernah risau dengan kehidupannya. Bayi tidak pernah memikirkan masa depannya. Bayi tidak pernah memiliki syarat yang aneh-aneh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak berarti bahwa kita berlepas diri dari kehidupan ini. Tidak. Kita manusia dewasa, punya akal, punya pikiran, punya kewajiban untuk apa? Untuk berikhtiar, punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita punya kewajiban untuk memikirkan masa depan kita, tetapi buang jauh-jauh risau dengan kehidupan. Karena apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan, apa yang kita uber, apa yang kita buru, ternyata sesuatu yang tidak lebih berharga daripada segelas air. Prinsip-prinsip dasar bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah. Saya akan tutup kajian kita pagi ini dengan satu video yang menarik. Aku ingin bahagia. Aku melihat hidup orang lain begitu nikmat. Rupanya dia menutupi kekurangannya tanpa berkeluh kesah. Aku melihat hidup teman-temanku
tak ada duka dan kepedihan. Rupanya mereka pandai menutup dukanya dengan syukur dan keridhaan. Aku melihat saudaraku tenang tanpa ujian. Rupanya dia begitu menikmati badai hujan kehidupan. Aku melihat sahabatku begitu sempurna. Rupanya dia berbahagia dengan apa yang ada. Aku melihat tetanggaku sangat beruntung. Ternyata dia selalu tunduk kepada Allah untuk bergantung. Setiap hari, aku belajar memahami dan mengamati kehidupan orang yang kutemui. Ternyata aku memang kurang mensyukuri nikmat Allah. Bahwa di satu sudut dunia lain, masih ada orang yang belum beruntung, tidak memiliki apa yang kumiliki saat ini. Satu hal yang aku ketahui, bahwa Allah tidak pernah mengurangi ketetapannya. Hanya saja, memang aku yang sering kurang mensyukuri nikmat karunia darinya. Maka aku tidak perlu iri hati dengan rezeki orang lain. Mungkin aku tidak tahu di mana rezekiku, tapi rezekiku tahu di mana diriku berada. Dari lautan biru, bumi, dan gunung, Allah telah memerintahkan rezekiku untuk mendatangiku. Bahkan Allah telah menjamin rezekiku sejak 4 bulan aku berada dalam kandungan ibuku. Amat keliru. Bila bertawakal dimaknai tidak bekerja. Juga keliru jika rezeki hanya dibatasi pada hasil bekerja. Karena bekerja adalah ibadah. Sedangkan rezeki itu adalah urusan Allah. Melalaikan ibadah. Lalu gelisah dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah adalah kekeliruan yang berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok atau lusa justru ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukan apa yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu terletak pada pekerjaan kita. Allah menaruh rezeki sekehendaknya. Hajar berulang kali lari dari Sofa ke Marwah. Tetapi Zamzam justru muncul dari bawah kaki anaknya Ismail. Ikhtiar itu pekerjaan. Adapun rezeki itu kejutan yang tidak boleh dilupakan. Setiap rezeki akan ditanya kelak dari mana dan digunakan untuk apa. Rezeki itu hanyalah hak pakai, bukan hak milik. Halalnya dihisab, sedangkan haramnya akan diazab. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak rahimakumullah. Sampai di sini bahasan kita, Mbak Anggi. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan, Mbak Anggi. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Farid atas kajiannya hari ini. Ya, dari galeri ya, Pak Farid itu rekaman live Facebook bisa ditonton lagi kah? Bisa ya, Bu Galeri. Silakan acara kita di sini di live streaming ke Facebook, jadi bisa dilihat rekamannya dan kita juga biasanya upload ke YouTube Radita Channel supaya lebih memudahkan dalam mengulang-ulang atau mencari materinya. Sekali lagi terima kasih Pak Farid atas kajian hari ini ya yang membuat kita untuk senantiasa menyadarkan ya bahwa apapun itu ya kita coba kejar ridhonya Allah dulu ya, karena memang manusia pasti banyak keinginan, banyak selalu ingin terlihat terlihat lebih baik, selalu ingin banyak keinginan. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kita tadi keinginan boleh dengan LOP, kita pasrahkan segala ridhonya Allah ya, apa yang ditetapkan oleh Allah kita
tetap terima dengan ikhlas, dengan pasrah setelah kita tentunya berikhtiar maksimal ya. Jadi dengan kajian ini mudah-mudahan, karena beberapa ya kadang-kadang ada yang konsultasi ya, bagaimana mengharapkan keajaiban ya, apalagi terlebih melihat teman-teman yang ajaib gitu ya. Nah dengan ini yuk kita coba kembali lagi mensyukuri segala nikmat Allah, bahwa apapun itu yang Allah berikan adalah sudah yang terbaik untuk kita. Dan bisa jadi apa yang diberikan oleh Allah itu meskipun mungkin belum yang kita inginkan, tapi itu adalah yang terbaik buat kita, dan Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan, ya seperti itu. Dan alhamdulillah di sini juga teman-teman di Facebook, terima kasih nih ya sharingnya, testimoninya atas kajian-kajian kita selama ini. Pak Farid mungkin boleh ya sebentar saya bacakan sedikit ya dari teman-teman di Facebook nih ya. Dari Bunda Triani Utami, alhamdulillah kajian SMT ini membimbing kami untuk hidup di dunia sesuai dengan ketentuan dan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hati kami lebih tenang lillahi ta'ala. Pak Farid, bagi terima kasih. Insya Allah istiqomah dari awal saya mengikuti, kalau nggak ingat buru-buru buka FB, sangat bermanfaat, Mbak. Alhamdulillah ya Bu Triani, ya ini Bu Triani luar biasa ya, selalu membersamai. Juga ada Bu Ifdil Winarni dari Wonogiri nih ya. Alhamdulillah ya. Ada Pak Aji dari Situbondo ya, mungkin nanti insya Allah kajian berikutnya Pak Farid nih akan membacakan ya sharing apa sih manfaat terbaik yang dirasakan oleh teman-teman ya. Tadi juga ada beberapa yang japri. Terima kasih sekali lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita selama alhamdulillah nih ya sudah 100 ini Allah berikan keberkahannya buat kita semua, Allah berikan banyak kebermanfaatannya buat kita semua, dan juga semoga ini menjadi ladang amal soleh buat kita semua ya. Karena kalau dari Agim gitu ya, perbanyaklah kita melakukan hal-hal aktivitas kita, segala kebaikan kita, segala pekerjaan kita itu adalah sebagai ladang amal soleh kita, tabungan kita untuk di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk memperbanyak amal soleh ya, dan Allah semakin ridho dengan kita setelah kita terus saja berusaha yang terbaik untuk memberikan kebaikan, khususnya bagi banyak orang ya, bagi orang-orang yang membutuhkan, karena bisa jadi ya ini kan tentunya salah satu cara Allah ya untuk terus memberikan petunjuknya ya. Dari sini silakan nih teman-teman ya, monggo diajak juga sahabat-sahabatnya supaya semakin banyak yang bisa menerima manfaat dari kajian-kajian kita. Alhamdulillah. Baik, kemudian ya seperti biasa izin saya share terlebih dahulu laporan ya, ini karena minggu lalu kami nggak belum laporan gitu ya. Alhamdulillah di Jumat kemarin 7 Oktober ya. Ini kemarin kita sudah berbagi di 4 kota seperti biasa, di Lampung, Bekasi, Semarang, dan yang terbaru adalah di Situbondo ya. Jadi Jombang dengan Situbondo. Kita berbagi nasi berkah ya di hari Jumat untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk panti asuhan ya, untuk sekolah tahfiz, dan juga seperti lihat ya orang-orang yang membutuhkan khususnya di wilayah-wilayah tersebut. Dan ya, dan inilah rincian selama 2 minggu, karena minggu lalu belum mencukupi ya. Alhamdulillah minggu ini sudah mencukupi. Jadi total sedekah yaitu 1.876.000 dan sudah disalurkan 1 juta. Insya Allah masih ada sisa saldo 876.000 yang akan kita salurkan di Jumat berikutnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mensyukuri ya nikmat kita membersamai di sini, kalau mau ikut berpartisipasi welcome, nanti bisa hubungi saya. Dan untuk sahabat-sahabat di sini yang sudah rutin setiap Jumat ya bersedekah bersama kami, khususnya di sini kita membantu dapur bunda-bunda ya, dapur sahabat berkah cinta yang memang kita bantu untuk produktif, untuk berkembang, untuk maju usahanya atau bahkan memulai usahanya ya, seperti salah satunya di Situbondo ini baru. Kita mohon doanya dapur-dapur sahabat berkah cinta ini juga semakin ajaib hidupnya, semakin berkah hidupnya, dan tentunya para donatur mulia juga ya. Semoga sini yang sahabat-sahabat surgaku yang selalu membersamai, semoga Allah tingkatkan keimanannya ya, Allah semakin dekatkan ya, Allah semakin sayang, semakin ridho, semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih sahabat surga yang sudah membersamai di program-program kami, dan mohon izin Pak Farid dan juga sahabat semuanya, insya Allah Sabtu depan libur dulu, dalam arti liburnya cuma sekali aja, insya Allah sekali aja ya.
Kebetulan karena saya Sabtu Minggu ada event ya, dan khawatirnya tidak memungkinkan untuk melakukan kajian di pagi hari gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di Sabtu berikutnya. Nanti saya update ya di Facebook ataupun di grup WA. Dan Pak Farid juga terima kasih ya. Mohon izin ya Pak Farid ya, kita minggu depan karena ada kesibukan. Dan insya Allah nih saya besok Minggu kebetulan ke Solo gitu ya. Sebenarnya udah sebulan terakhir udah 3-4 kali ke Solo gitu ya. Jadi silakan kalau yang sekitar Solo yang mau jumpa gitu ya, tinggal WA saya saja. Mudah-mudahan bisa silaturahim walaupun sebentar mumpung saya lagi sering tugas ke Solo nih ya. Baik, itu saja kalau gitu Bapak Ibu, dan di sini Pak Farid akan menutupnya dengan doa supaya ya tadi ya banyak keberkahan, dan dari kajian yang tadi sudah Pak Farid sampaikan, Allah buka hati kita untuk menerimanya, Allah buka hati kita untuk bisa semangat terus memperbaiki diri, mempraktekannya, dan juga tentunya Allah berkahi kehidupan kita semua. Nanti di akhir acara juga kita akan foto bersama, silakan yang mau foto bersama bisa on cam nanti ya. Baik, kalau gitu Pak Farid dipersilakan untuk menutupnya dengan doa buat kita semua. Pak Farid, silakan. Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan. Kemudian Allah akan memberikan segala bentuk kenikmatan dan kebahagiaan untuk diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan aku khawatirkan. Masukkanlah kami ke dalam situasi dan kondisi dengan cara yang Engkau ridhoi dan dengan cara yang terhormat ya Allah. Keluarkanlah kami dari mana saja dengan ridhoan dan kemuliaan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami dari karunia-Mu yang maha perkasa. Ya Allah, berkahi kami pasangan yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka orang-orang yang selalu taat kepadamu. Jadikanlah mereka perhiasan bagi kami yang mampu membuat kehidupan ini sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah keluarga kami dari segala maksiat dan dosa, serta berbagai perbuatan yang bisa menjauhkan ridho-Mu kepada kami. Engkaulah yang maha memberikan kebahagiaan, Engkaulah yang maha memberikan kenikmatan, Engkaulah yang maha memberikan ketenangan lahir dan batin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa Engkau kasihi. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau maha terpuji, Engkau maha pencipta, Engkau maha kuasa mengembalikan, Engkau maha penyayang, dan Engkau maha kasih. Cukupkan kami dengan harta halal-Mu, ya Allah, bukan dengan harta yang haram. Isilah hari-hari kami dengan taat kepadamu, ya Allah, bukan mendurhakai-Mu. Cukupkanlah diri kami dengan karunia-Mu, bukan dengan selain-Mu. Ya Allah, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Dengan rahmat-Mu perbaikilah seluruh urusan kami, dan janganlah Engkau serahkan kepada kami kesulitan meski hanya sekejap mata. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau, dan kami menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah. Wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajat kami ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak hadirin rahimakumullah, terima kasih atas kehadiran kebersamaannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih Pak Farid atas kajiannya hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan Pak Farid untuk menggali ilmu Allah buat kita semua, dan juga kita doakan semua kita, Pak Farid, Ustaz Nasrullah ya, dan para ulama agar senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yuk silakan boleh di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Pak, ini aku udah ada, Pak. Di sini, Pak. Pak Bu Heni. Luar biasa, nontonnya sekampung ya Bu ya. Sekecamatan. Masya Allah. Makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sudarto, Bu Heni, Bu Siti Mariam ya, Bu Dwi Ismayanti, sambil saya menunggu teman-teman on-cam ya, Bu Mila, Pak Jusnan, Bu Nurdareni, Bu Atik, Mas Andika, Bu Lidiana, Bu Aan, Bu Irawati, alhamdulillah bergabung kembali, sehat Bunda ya. Pak Iwan, Bu Martina, Bu Latifah, Bu Nayati, ada Bu Arum, Bu Vila, Bu Erniati, Bu Sri, Pak Junet, alhamdulillah bergabung. Nanti Bu Eli, Bu Enwar, Bu Setia, alhamdulillah ya. Silakan Gimana ya? Bagaimana? Oh ya, boleh. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu atau dari kajian bisa WA ke 0812 1139 1230 atau bisa follow Facebook, Instagram, YouTube Pradita Channel, Pradita pakai TH ya, seperti di sini, supaya nanti kita bisa selalu dapat update-nya, gitu ya teman-teman. Baik, biasa kita ingin menjemput ridho Allah, teman-teman silahkan boleh tangannya diadakan seperti ini ya. Oke, ya, tahan ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, satu lagi, satu sama terhubung ya, kita semua sini berkumpul di dalam dunia kuantum, insya Allah energinya positif semua ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة
Assalamualaikum.